Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Gambate. Jumpa lagi dengan saya tentunya di channel YouTube Ego Blaret. Nah, video kali ini sangat menyedihkan, Lur. Teman seangkatan dengan saya di sini, 2 orang mau pulang. Sebelum beliau mau pulang, saya akan ketemui dia di rumahnya dan akan bertanyakan dan berbagi cerita tentang selama ada di sini. Oke, gimana kelanjutannya? Apakah di balik cerita itu Jepang itu indah atau gimana? Simak terus yo videonya Ego Blaret, dan juga jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe dulur Blaret. Oke, cus. Oke, dulur Blaret, kita langsung saja kita tanya-tanya tentang atau berbagi cerita di sini. Oke, kita langsung saja bersama, kenalkan dulu, Bang. Kenalkan, nama saya Ini Juri Cirebon Karakimasta. oh, kelahiran dari Cirebon, dulur Blaret. Oke. Nah, sekarang kan selama pandemi corona, apakah dari pihak Jepang bisa dibolehkan pulang ke tanah air? Untuk yang pulang bisa, Mas. Sedangkan untuk yang datang ke Jepang lagi dalam, ada yang bisa, ada yang enggak, tergantung peningkatan corona di Jepang sedikit, mereka bisa lebih berangkat. Nah, kalau peningkatan corona di Jepang banyak, di stop dulu dalam beberapa minggu ke beberapa bulan. Oh. Nah, di sini sampean kontraknya berapa tahun? Saya 3 tahun. 3,5 tahun ya? 3 tahun. Aslinya 3 tahun. 3 tahun. Cuman karena ada pandemi ini jadi ditambah 6 bulan. Selama pandemi ini pekerjaan Ken Suse di sini atau pemagang di sini khususnya di Ejijeng gimana, Mas? Berjalan lancar aja, nggak ada hambatan. Untuk pekerjaan anak-anak laut pemagang di Jepang khususnya, ya tetap lancar kok. Soalnya kita kan kerjanya di laut. Corona nggak bisa nyebrang laut. Jadi hasil tangkapnya gimana? Hasil tangkap ya naik turun lah, namanya penghasilan dari laut kan. Nggak setiap kita berangkat dapat banyak terus kan. Apakah berpengaruh sama harga hasil tangkapnya? Untuk harga ada saat mengaruh, saat ada enggak. Saatnya kalau saat kita lelang ya naik turun lah, namanya harga ikan kan nggak mungkin seutuhnya begitu. Mengenai bahasa gimana, Mas? Katanya senpai-senpai atau senior-senior yang udah datang ke sini, pokoknya bahasa yang penting. Itu menyesuaikan sama orang Jepang gimana, Mas? Ya, itu harus menyesuaikan sih, emang bener kata senpai atau senior kita yang dulu-dulu, bahasa lebih penting, emang iya. Kita kalau nggak ngerti bahasa, orang Jepang nyuruh apa mana mungkin kita tahu kan begitu. Nah, itu. Untuk bahasa emang nggak bisa dipaksakan, yang penting kita mau belajar. Ya, utamanya sering ngomong sama orang Jepang, ya pasti kita bisa kan karena kita terbiasa. Setiap hari kita bicara, walaupun kita tadinya nggak bisa, akan lancar terus. Terus selama sampean di sini 3,5 tahun itu apa sih hal yang paling sulit? Hal yang paling sulit itu menyesuaikan Dengan adat istiadat kita dan kerjaan kita, dan karakter orang Indonesia sama orang Jepang kan beda. Kalau orang Indonesia bisa diajak bercanda, orang Jepang nggak bisa. Kalau orang Jepang itu ditanya kita bisa enggak, ya bilang enggak, ya enggak, bisa ya bisa, enggak ada kata insya Allah, beda sama Indonesia. mungkin tabung. Nah, paling bahasa Jepangnya tabung itu kan. Bukan tabung gas ya. Barangkali gitu kan, bisa atau enggaknya kan begitu kan. Dan selama sampean di sini, besok kan mau pulang. Iya. Dengan mengenai maksudnya kyuri atau gaji bulanannya gimana? Apakah lancar, ada kendala di situ? Kalau untuk gaji, alhamdulillah lancar, seperti air mengalir dari gunung, nggak ada berhentinya kan begitu. Kalau untuk gaji, karena kalau Ken Suse pelaut itu kita kerja nggak kerja tetap digaji. Soalnya gaji kita per bulan, bukan per jam. Kan pasti masalah itu berdampingan dengan kita kan. Iya.
Nah, dari senior maupun dari junior, jika ada masalah sama kapal, itu menyelesaikannya itu dengan cara apa, Mas? Di forum, maksudnya di Ejijeng ini. Ya kita dengan kekeluargaan dulu. Kekeluargaan apa? Kita lari ke kapten sama kaptennya dulu, maksudnya. Kita dari pihak orang Indonesia gitu kan, lari ke kaptennya. Masalahnya apa? Anak ini masalah apa? Enggak. Seenaknya kita lapor ke polisi kan nggak mungkin bisa langsung. Karena tuh saya intinya lah di sini masih bisa sistem kekeluargaan, tapi nggak tahu kalau di kota lain. Kalau di Cijeng yang saya tahu selama saya 3,5 tahun di sini, semua itu secara dengan kekeluargaan. Ada senior yang bisa membantu kita gitu kan, ya dari situ kita kekeluargaan melalui ke perusahaan atau ke MIAI gitu kan, baru lari ke kapten atau bos yang di sini gitu kan, yang punya kapal, diselesaikan dulu. Jadi Ya, secara kekeluargaan dulu, Iya. bermusyawarah gitu Iya, ya, Mas. kalau sekiranya masalahnya dalam pemukulan orang Indonesia yang nggak salah ya, mau nggak mau main hukum. Pernah kan ada kejadian, nah gitu, nggak mau main hukum, lahir ke polisi. Selama sampean jadi senior lah di sini, jadi senpai di sini. Iya. Terus kedatangan junior baru. Itu cara ngajari atau beradaptasinya dengan materi atau langsung dipraktekin apa teori, Mas? Tetap kita ngasih teori dulu. Abis ngasih teori kan kita ya materi-materi sama gitu kan, sama aja sih menurut saya. Terus kan kita praktek tetap. Yang terutama itu kan praktek itu lebih gampang diingat daripada kita ngasih teori. Terus misal kalau junior kita nih, kan kebanyakan dari ex luar negeri, pemagang luar negeri atau TKI luar negeri lah. Maksudnya di perikanan dan di perkapalan kan ya. Terus pengalaman itu dibawa ke sini. Apakah bisa digunakan di sini, Mas? Pengalaman kemarinnya itu dibawa ke sini. Kalau kapalnya sama, misalnya kayak kita kapal sama sih kita troll, ada yang cumi. Kalau kapal cumi cara kerjanya sama. Cuman beda dari bahasa, bisa digunakan, ada yang bisa, ada yang tidak. Itu tergantung skill dia apa waktu saat di sana gitu kan. Keahlian dia apa saat di sana. Bisa digunakan kan, ada yang bisa, ada yang tidak. Sebenarnya begitu sih. Nah, pengalaman saya ini waktu dulu saya datang ke sini, senpai bilang, luar negeri, pemagang luar negeri lah, selain di Jepang, masuk di sini nol lagi gitu. Itu maksudnya gimana sih, Mas? Dikatakan nol itu jadi begini. Maksud dari senpai-senpai kita yang dulu itu katakan nol apa? Supaya bisa menghargai adat istiadat di sini, begitu ada istiadat Jepang. Sama menghargai senior kita di sini dikatakan nol. Memang setiap kita kerja di daerah manapun, negara manapun beda kan. Cara peraturan adat istiadatnya, apapun itu kan beda semua. Ada benernya juga. Pemagang di Jepang itu ada organisasi gitu ya, Mas. Maksudnya seperti sekolah di pelayaran lah maksudnya. Iya. Ada junior, ada senior kan. Iya. Lah, itu menyesuaikan sama senior sama juniornya itu dalam segi bercandaan atau santai. Itu gimana di sini sih? Ya kita di sini seperti keluarga sendiri lah kalau untuk Ecijeng ya. Kalau yang lain saya nggak ngerti ya. Untuk Ecijeng ya kita sih biasa aja. Ya yang penting kan bisa menghormati. Ada saatnya kita bercanda, saatnya kita menghormati, gitu aja sih. Kalau untuk di Ecijeng. Mengenai libur di sini gimana, Mas? Di sini libur kita kan beda sama anak darat. Bedanya kalau kita kan bukan Sabtu Minggu, kalau kita kan punyanya cuaca alam liburnya. Kalau alam tidak menyesuaikan, kalau alamnya lagi buruk, maksudnya cuaca lagi buruk, ya kita nggak akan kerja libur seperti sekarang gitu kan. Sekarang ada badai gitu kan, typhoon, ya kita libur. Mau seminggu kita libur gitu, Bang Ego Blare. Nah, di sini itu ada 4 musim. Maksudnya bukan musim hujan sama kemarau kan di Indonesia. Di sini 4 musim, ada haru, ada aki, ada natsu, ada fuyu. 12 bulan itu dibagi 4 bagian ya, Mas. Bagi 4 musim. 4 bagian. Contohnya musim dingin dari bulan 11 sampai bulan 3 kita nyari kepiting.
Iya. Nah, terus bulan haru atau bulan 4 sampai bulan 5 itu nyari hotaru kecil ya. Iya, Hotaru ya cumi-cumi kecil lah, sejentik gini. Kalau kata orang Jawa cendol dawet. Oh, cendol. Iya. Terus setelah itu bulan 6 sampai bulan 8 itu free, nggak boleh ke laut. Tapi ada juga kapal ganda atau fungsi di musim panas. Contohnya misal nyari kerang atau nganterin orang mancing. Dan juga adalah sasami seperti gilnet-gilnet gitu. Lah, baru masuk ke bulan 9 sampai bulan 10. Itu musim panas. Musim panas itu nyarinya biasanya nyari dasaran sih, pinggir-pinggir laut juga sih ya, Mas. Iya. Nyari Contoh ikan karang. ikannya gimana, Mas? Ya ikan-ikan karang kalau musim panas itu kayak gampangnya di Indonesia kakap lah, kakap Kakap merah, kayak terus kerapu gitu ya. kerapu, terus kayak ikan ayam-ayam. Hmm. Kalau kata orang Jawa mah ikan ini apa? Etong. Itu. Nah, Oh, ada juga belut, anango. ya, Nah, anango belut, juga belut laut itu. Hirame kayak gitu. Terus kan sama kerang juga gitu kan. Hmm. Hal apa yang paling terkesan selama sampean di tanah rantau di sini? Yang paling terkesan itu adalah saat pertama menginjak ke sini nggak mengerti apa-apa. Itu yang paling berkesan. Apa yang paling terkesan selama ada di sini, Dok? Selama ada di sini ya kekeluargaannya ada. Kalau misalkan kita lapar belum makan, kita tinggal main ke rumah temen. Ntar pasti dikasih makan. Oh, itu yang paling terkesan ya. Dan yang paling sangat teringat itu persaudaraannya di sini lebih kental. Karena di Ecijeng itu persaudaraan yang diutamakan. Benar. Kita punya keluarga baru di sini. Keluarga kita istilahnya di Ecijeng itu ada satu peribahasa Apa itu, Bang? konco dadi sedulur selawase. Oh iya. Nyampe nang di tetap sedulur gitu kan peribahasa orang Jawa. Nyampe manapun kita di sini tetap saudara walaupun kita bukan satu darah gitu kan. Dan juga di sini ada yang sakit kita bangunin, ada yang sakit kita sakit juga. Kan gitu juga ya, Bang? Kalau di sini gini, lu sakit satu orang, di sini sekeluarga Cijeng sakit kan benar. gitu. Lu satu orang bahagia, semua bahagia gitu kan. Satu orang kita mau ada pulang kayak sebegini, sampai semua akan ngumpul kan begitu. Persaudaraan Kita ada itu utama. masalah, teman kita juga masalah juga gitu Iya. ya. Misalnya Jadi persaudaraan erat banget di sini satu sakit kita sakit semua lah judulnya begitu. dengan membawa bendera satu Indonesia, NKRI harga mati. Iyalah. Kita memang berbeda adat istiadat di Indonesia, tapi tetap kalau kita di tanah rantau bendera merah putih yang kita bawa. Gitu. Apa pesan dan kata-kata yang ingin disampaikan terakhir di sini? Ya untuk motivasi aja ya gitu ya, motivasi untuk anak-anak yang mau datang ke sini aja gitu Terserah ya. itu kata-kata terakhir buat Ya, sampean apa? untuk motivasi anak-anak datang ke sini yang untuk pemagang yang baru atau kasus saya yang baru, junior ataupun kohai. Mudah-mudahan pandemi ini cepat berlalu Ya. dan cepat pada bisa berangkat sini bisa menggapai keinginan cita-cita kalian masing-masing. Tetap semangat. Tetap semangat intinya. Iya pokoknya. Oke. Terima kasih telah menonton video kami, tentunya bersama Abang Juri dari tanah kelahiran Cirebon ya, Bang. Salam sedulur Blaret. Apa salam terakhir di sini, kata-kata yang diungkapin di sini selama di sini terakhir ini? Ya buat rekan-rekan semua, kohai senpai, kalau kerja ya hati-hati, jangan terburu-buru. Oke, 2 kata untuk Ecijeng apa? Ecijeng kuat, Terus Ecijeng jaya. Sing Jaya. Oke, terima kasih Dulur Blaret. Itu saya telah berbincang-bincang dengan Mas Tio sama Mas Juri. Oke, dulur Blaret, sekian dan terima kasih. Ning nyong ana salah nyong jaluk ngapurane ya. Aja kelalen subscribe channel YouTube Ego Blaret. Ya. Suwun. Terima kasih Dulur Blaret. Thank you, matur suwun.